Pemirsa, sepasang pengantin di Kabupaten Kulon Progo viral setelah melangsungkan pernikahan menggunakan mobil dinas Wakil Bupati Kulon Progo. Selain untuk berhemat, menikah dengan mobil dinas Wabub menjadi kebanggaan tersendiri untuk pengantin. Video pernikahan sepasang pengantin di Kulon Progo, Yogyakarta ini sempat viral di media sosial. Tak seperti pernikahan pada umumnya, pasangan pengantin ini menikah dijemput tidak dengan mobil sewaan, melainkan dengan mobil dinas milik Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko. Ternyata pasangan pengantin Indri Cahya Esti asal Kelurahan Banyuroto, Kapanewon, Nanggulan dan Jackie James ini sengaja mengajukan permohonan peminjaman mobil dinas Wabub. Selain untuk berhemat, menikah dengan diantarkan oleh mobil dinas Wabub menjadi kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri untuk pengantin. Kalau itu dilihat dari sekarang kan biaya mobil rental aja udah mahal, bensin, supir kita udah enak lah gitu. Wakil Bupati Kulon Progo mengatakan tak keberatan dengan disewanya mobil dinas miliknya. Bahkan ia turut menanggung ongkos bahan bakar, sopir, serta dekorasi mobil. Saat ini yang kita terima sudah 5 dalam 1 bulan. Yang kemarin bulan ini ada 5, mungkin bulan depan belum tahu. Yang tentunya kami apapun untuk masyarakat, insya Allah kami akan selalu berikan yang terbaik. Meminjam mobil dinas Wakil Bupati Kulon Progo, warga hanya perlu mengajukan permohonan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk Kabupaten Kulon Progo ke kantor Wakil Bupati. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemerintah terus mendorong pelaku UMKM memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat dijadikan kunci memperluas pasar dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Melalui ajang Jogja Halal Market, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Republik Indonesia terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera memiliki sertifikat halal. Dihadiri para pelaku UMKM dari seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Acara ini juga menggelar talk show halal dan penjelasan sertifikat halal. Sertifikasi halal bukan hanya soal nilai religius, namun juga standar global yang mampu meningkatkan kepercayaan pasar sehingga mampu bersaing hingga pasar internasional. Halal ini seperti kita sebutkan tadi bukan hanya sekedar soal administratif, soal logo, soal sertifikat, tapi juga soal peluang usaha yang lebih besar dari itu, yaitu memperluas pasar, jaringan market baik domestik maupun global, begitu juga untuk meningkatkan keyakinan para pelaku usaha kita akan semakin kuat menghadapi kompetisi membanjirnya produk-produk impor yang halal datang dari luar. BPJPH juga mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan program sertifikasi halal gratis atau Sehati yang masih dibuka untuk 1 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Dengan adanya program halal ini, saya pribadi sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas program yang telah dilaksanakan. Mudah-mudahan program ini dapat dilanjutkan dan berjalan dengan baik. Karena program ini sangat membantu kami para UMKM sehingga kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jogja Halal Market menjadi bukti nyata kolaborasi antara BPJPH dan pemerintah daerah DIY memperluas ekosistem halal di tanah air sehingga mampu memperkuat daya saing produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana religius dengan lantunan sholawat bergema dalam kegiatan Kaltim Bersalawat ke-13 yang digelar di Gelora Kadri Uning. Penyelenggaraan Kaltim Bersalawat ke-13 menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi dapat berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai spiritual. Suasana religius dengan lantunan selawat bergema dalam kegiatan Kaltim Berselawat ke-13 yang digelar di Gelora Kadri Uning. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-60 Bank Kaltim Tara yang mengusung tema inovasi dan dedikasi 60 tahun Bank Kaltim Tara.
Hadirnya Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf bersama Majelis Ahbabul Mustafa menjadi daya tarik utama yang mengundang kehadiran kurang lebih dari 10.000 jemaah dari berbagai wilayah Kalimantan Timur. Lantunan ayat suci Al-Quran oleh Kiai Haji Mahmud Syarkani membuka acara dengan penuh kehusyuan, menciptakan suasana yang hangat dan menyentuh hati. Berkahan bisa diraih dengan melaksanakan kegiatan salawat. Turut hadir dalam acara ini Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid yang memberikan sambutan terkait Kaltim Bersolawat dan peringatan Hari Santri. Penyelenggaraan Kaltim Bersolawat ke-13 menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi dapat berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai spiritual. Keharmonisan keduanya diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kesepakatan gencatan senjata antara Zionis Israel dan Hamas, situasi di Palestina masih jauh dari kata aman. Aksi kekerasan masih dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Meski gencatan senjata telah dilakukan, namun warga Palestina masih mendapat tindakan represif dari tentara Israel. Di tepi barat, sekelompok tentara Israel menganiaya dan menangkap seorang pria Palestina disabilitas bernama Ghassan Jaradat. Dalam video, Ghassan didorong hingga terjatuh ke jalanan. Penganiayaan dilakukan setelah tentara Israel menyerbu rumahnya. Belum diketahui alasan penganiayaan. Ya, sementara itu ribuan warga Palestina masih terjebak di tenda pengungsian karena masih berbahaya pulang ke rumah. Setelah gencatan senjata, masih banyak warga bertahan di tempat penampungan darurat. Pasca gencatan senjata yang berlaku dan tentara Israel ditarik mundur pada 10 Oktober 2025, nyatanya masih banyak warga yang kesulitan kembali ke kampung halamannya. Berdasarkan data dari media setempat, ribuan warga Palestina terjebak di tenda bersama keluarganya. Hal ini dikarenakan mereka menilai kondisi keamanan kembali ke kampung halamannya masih dalam kategori berbahaya. Usai tentara Zionis Israel mundur, terdapat garis pembatas berupa garis kuning yang membentang dari utara ke selatan, melintasi sejumlah kota dan blok perumahan. Mayoritas warga masih bertahan di tempat-tempat penampungan sementara yang penuh sesak, bahkan diantaranya didirikan di area terbuka atau tidak aman. Rumah yang hancur dan tidak adanya pekerjaan membuat mereka memilih di tenda pengungsian dengan berharap mendapatkan bantuan makanan dan lainnya dari lembaga internasional. Dua tahun perang Hamas-Israel berdampak besar dengan kondisi Gaza saat ini. Restrukturisasi besar-besaran harus dilakukan agar warga bisa melanjutkan kehidupan mereka. Pemandangan yang miris terlihat dari atas. Kerusakan yang amat luas menghantam lingkungan Sheikh Radwan, pusat kota Gaza, Palestina. Jalan berubah menjadi puing-puing dan bangunan telah hancur bagaikan kota mati. Kondisi ini akibat pengeboman yang acap kali dikirim oleh tentara Israel ke wilayah Gaza selama 2 tahun terakhir. Restrukturisasi pembangunan Gaza diperlukan secara masif. Tentunya kondisi ini tidak layak dihuni oleh warga Gaza. Kawasan Matun Al-Samin Han Yunis juga terpantau hancur lebur serupa dengan Sheikh Radwan. Bangunan hancur dan jalanan dipenuhi puing-puing bangunan. Warga Gaza yang terluka dan sakit tiba di Yordania untuk terima perawatan khusus. Evakuasi merupakan inisiatif Raja Abdullah. Beberapa pasien yang terluka dan sakit dari jalur Gaza telah tiba di Yordania untuk menjalani perawatan khusus di rumah sakit. Kedatangan para pasien dari Gaza ini menjadi bagian dari gelombang ke-14 atas inisiatif Koridor Medis Yordania.
Pasien yang terluka menunggu di aula, sementara beberapa terlihat menerima perawatan di dalam ambulans. Media lokal melaporkan bahwa gelombang ke-14 inisiatif koridor medis mencakup 34 pasien dan 78 pendamping. Sejak inisiatif dimulai, Yordania telah menerima 911 orang dari jalur Gaza, termasuk 266 pasien dan 645 pendamping. Pemirsa, 3 mobil mewah diserahkan PT Bank MNC International TBK atau MNC Bank kepada nasabah beruntung pemenang Grand Prize tabungan dahsyat arisan MNC Bank. Program ini menjadi komitmen MNC Bank dalam memberikan pelayanan terbaik pada nasabah setianya. Program tabungan dahsyat arisan dengan hadiah bernilai miliaran rupiah menjadi komitmen MNC Bank dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah setia. PT Bank MNC International TBK atau MNC Bank menyerahkan 3 unit mobil sebagai Grand Prize yang diserahkan di beberapa daerah, yakni Mercedes-Benz C300 AMG Line, Chery Tiggo Cross Premium, dan Mitsubishi Xpander Exceed CVT. Salah satunya Sri Agustina, nasabah asal Jakarta yang beruntung mendapatkan Grand Prize tabungan dahsyat arisan berupa mobil mewah Chery Tiggo Cross Premium. Terima kasih kepada MNC Bank. Selama saya jadi nasabah MNC Bank, nggak ada kekurangannya. Alhamdulillah lah, saya jadi nasabah MNC itu udah kurang lebih hampir 7-8 tahun ya, gitu kan. Jadi buat saya MNC kedepannya tetap jadi bank yang terbaik. Dan bahkan akan harus lebih baik lagi dari bank-bank yang lain. Program tabungan dahsyat hunian dari tahun lalu kami lanjutkan kembali di tahun ini, dan kami juga memberikan 3 unit mobil dan akan kami undi dalam waktu dekat. Untuk menjaga tingkat kepuasan nasabah, tentu kami menyediakan layanan-layanan yang berkualitas. Salah satunya adalah pelayanan kami di dalam cabang, dan juga kami menyediakan layanan perbankan digital, yaitu Motion Bank. Melalui beragam program tabungan berhadiah, MNC Bank menegaskan jati dirinya sebagai institusi keuangan perbankan yang semakin dipercaya dan dikenal para nasabah setianya. Dari Jakarta, Henry Aprila, Dede Rudi Ahmad Putra iNews melaporkan.